Ayan. Aduh, bocah ya. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Iya, iya. Pas saya lagi sholat. Ya, saya ke situ. Tahan anak-anaknya. Ya, oke. Oh, ya udah. Saya ke situ. Kamar Pak Bari. Sama siapa? Ya, oke. Makasih. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Timur sama Bintang berantem di Ada. SP. Siapa? Andi kan? Kasur. Pandika. 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 Halo Mas Sobari. Oke. TM di mana? Maaf lagi ada mau TM persiapan TM nih Kak. Mohon maaf. Oke, siap. Ya. TM di mana, Kak? Di sekolah ada Semanjul Cup buat guru-guru dan tendik. Oh, Ya. Baru SMA sama SMP SD tahun depan udah bisa diundang mudah-mudahan. siap. Ini apa ini? Ya. Pandika. Coba.
Halo, Kak Sarudin. Gimana? Ya, Kak Diar. Aman. Sudah makan siang nggak? Kalau di sekolah pakai laptop sekolah aman. Kalau kemarin di rumah jadi pakai laptop rumah, wah masih kacau. Benar, sepil nilainya katanya kata Pak Sarudin. Apa, Kak? Sepil nilai. Oh, spill nilai. Nilai apa nih? Nilai postes terakhir. Ya, Bisa nanti di coba spill. nih. Aduh, saya tuh jual 55 ya. Jadi spill, Kak. Hari ini kita 2 JP ya. 1 jam 30. Lagi di luar nih, lagi rapat kerja. Jadi kalau sinyalnya naik turun, mohon maaf ya kakak-kakak. Kasarudin menyusul Kasarudin. Itu apa lagi aja? Di Cisarua. Jauh amat. Kak Mahfudin gimana? Bisa tadi? Nah itu belum bisa. Belum. Kayak nanti dicoba lagi Kenapa aja ya? ya. Makanya saya juga bingung. Nanti dicoba lagi kalau misalkan belum bisa koordinasi sama admin berarti. Kemana? Gitu aja. Kita koordinasi sama Kak Yuni berarti. Ya tolong dibantu buat biar Apa Kak Mahfudin? biar kebuka. Ya, Kenapa? ya tolong dibantu biar bisa kebuka itu soalnya. Oke, siap Kak. Nanti dicek lagi. Kak Mahfudin boleh dikabarin teman-temannya yang lainnya. Baik. Aku tadi lagi OTW ke sekolah. Kecil amat suaranya ya. Tiga menit lagi ya kita mulai. Kakak-kakak diinfokan ke temannya. Karobil mau pakai pesawat tempur itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama pesanan Assalamualaikum. Oke, kakak-kakak, kita mulai aja ya, kakak ya, sambil menunggu kakak-kakak yang lainnya untuk bergabung. Kita mulai saja. Saya izin share screen. Bisa. Suara saya terdengar ya, kakak-kakak ya? Terdengar, Kak Diar. Ya, karena kondisi di sini hujan nih, saya pakai hotspot, wifi-nya nggak nyampe. Jadi kalau nanti ada kendala lewat WA ya, kakak-kakak ya. Baik, nah kakak, sebelum kita membahas teknis di sesi kali ini, persiapan aksi nyata terkait bagaimana kakak-kakak nanti akan mempersiapkan atau menyusun membuat video pembelajaran setelah kegiatan luring ya. Jadi apa saja nanti poin-poin inti atau teknis pembuatan video kontennya nih kakak yang harus dimasukkan ke dalam model nanti ya. Pilihan asesmennya apa yang digunakan, terus tekniknya itu seperti apa nanti kakak-kakak melakukannya ya. Nah hari ini akan kita bahas nih kakak-kakak ya, yaitu kita masuk ke dalam aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita kali ini 2 JP ya kakak-kakak ya. Jadi nanti kakak-kakak akan membuat video. Sebelum membuat video, hari ini kita bahas tekniknya seperti apa, nanti pembuatannya seperti apa. Apa ada yang sudah bikin video dari kakak-kakak? Video aksinya? Belum ya? Belum. Oke, berarti aman ya, kita bahas terlebih dahulu ya. Kak Lucy kemarin tuh. Ya.
Salam dan bahagia kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Nah, tenangkan hati dan pikiran arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, tahu dan kebajikan. Ini kita disuruh mindfulness dalam guru penggerak ini nanti jadi kita disuruh tenangkan hatinya, hadirkan semua perhatian untuk fokus belajar. Ini bisa kita terapkan di pembelajaran kita juga kakak-kakak. Saya pernah menerapkan di PJOK ketika anak-anak ingin memulai pembelajaran, kita mindfulness-kan dulu. Jadi anak-anak kita kalau orang bilang itu refleksikan dulu. Jadi seperti itu. Oke, doa bersama kakak-kakak. Hari ini siapa yang mau memimpin? Boleh Kak Sarudin? Ya baik Kak Biar, demi biar cepat nggak lama. Baik kakak-kakak semua, pada kesempatan hari ini mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami bersama-sama sehingga kita bisa aplikasikan pada diri kita dan sekolah kita di mana tempat kita bekerja. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Kak Diar. Oke, terima kasih Kak Sarudin yang telah memimpin doa untuk pembelajaran kali ini, untuk mengawali kegiatan kita pada kali ini ya. Next, kesepakatan bersama, seperti biasa saya sampaikan, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan future chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknik itu adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini, yang pertama, kita merefleksikan koneksi antar materi, di mana nanti kita akan mengkoneksikan materi-materi seperti requestannya Kak Lucy kemarin ya, Kak Lucy ya. Nah, hari ini kita akan bahas nih, Kak Lucy-nya bisa on cam nanti. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ya. Nah, agenda kita kakak-kakak, refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa itu 20 menit, terus nanti ada dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit, setelah itu penutup. Nah, kita masuk ke refleksi koneksi antar materi nih kakak-kakak. Ini masuk di modul 1 dan modul 2 ya kakak-kakak ya. Nah, di sini ada pertanyaan pematik nih kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Yuk, dari kakak-kakak, ada nggak yang mau menjelaskan atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini ada di modul berapa nih kakak-kakak kira-kira? Tadi bilangnya surprise lah, mau nyanyi awal-awal. Ayo kakak. Kalusi. Kira-kira nih, ada di modul berapa nih Kalusi? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? 2.1 kayaknya. Oke, 2.1 ya Kak Lucy ya, terkait tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Apa yang kakak ingat nih dari keterampilan mengajar yang efektif? Kayaknya
9 deh. 9 itu bukan sih? Ya, 9 apa nih? Yang kayak ada tujuannya. Itu Nah, bukan ya? kayaknya kalau sih udah bikin videonya ya kemarin ya. Masih ingat gak Oh, kalau sih tentu ada saja Om itu. aja? Ya nanti tujuan Ya, pembelajaran, terus ya, berdiferensiasi. ya, Nggak urutan nggak apa-apa ya? iya nggak apa-apa. Umpan balik, Ya, terus analisis apa ya? Iya. Terus keterampilan. ya. Itu Terus cukup mungkin, Kak. Lupa. kurang dong kalau sih. Kemarin kan udah bikin ini tuh, mind maps. Ya. Ayo, Iya sih. apa? Kak Akbar boleh dibantu Kak Akbar? Yang pertama tujuan pembelajaran. Bikin Yang pembelajaran, kedua keterlibatan aktif. terlibatan aktif, Terus pengajaran berdiferensiasi. pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran. Keempat adanya pemrogesan dan tahapan konten. Ya, yang kelima, 5 penjelasan dan demonstrasi keterampilan. ya, Yang keenam umpan balik. empat balik. 7 komunikasi efektif. Ya, 8 penilaian dan evaluasi. 9 keselamatan. oke, ya itu jadi ada 9 aspek pembelajaran yang efektif ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Akbar, adanya tujuan pembelajaran, terus keterlibatan aktif siswa, berdiferensiasi, terus penugasan serta penahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, yang terakhir adalah keselamatan. Nah, untuk yang kan ada 9 ya. Satu lagi ada yang 4 kriteria belajar efektif, pengalaman belajar efektif. Ada apa aja tuh kakak-kakak? Ada yang masih ingat nggak nih dari kakak-kakak? Kak Dita masih ingat Kak Dita? Boleh sambil dibuka. Potensi meningkatkan keterampilan motorik, Ya, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik. memaksimalkan aktivitas dan waktu pelajaran, Ya, waktu pembelajaran untuk pembelajaran. sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Ya, sesuai level pengalaman peserta didik. Potensi dan mengintegrasi dalam ranah kognitif. Ini ada Mas. Berpotensi dan mengintegrasi dalam ranah kognitif dan psikomotor. Oke, ya. Oke, itu kakak-kakak ya, terkait tentang 9 aspek dan 4 kriteria ya yang sudah tadi disebutkan oleh kakak-kakak Kak Lucy, Kak Akbar, dan Kak Dita ya. Mohon maaf ya, agak rame nih kakak-kakak lagi raker soalnya, mau raker ya. Kita coba ya. Kalau saya kembali. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma dari kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira dari hal yang sudah kakak pelajarin tentang keterampilan mengajar, 7 aspek dan 4 kriteria, ada yang sudah kakak terapkan belum dari kakak-kakak mengajar? Kira-kira apakah itu termasuk paradigma dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik apa tidak? Nah itu coba dari kakak-kakak ada yang mau berbagi pengalaman? Kak Rizal boleh? Kak Rizal ketika izin seminggu nih, terus kan kembali lagi ke aktivitas di hari Seninnya, kira-kira sudah menerapkan 9 aspek atau 4 kriteria terkait tentang keterampilan mengajar. Nah, kira-kira itu berpusat pada peserta didik apa tidak? Atau mungkin belum mengaplikasikan atau mempraktekkan? Gimana Kak Rizal? Boleh berpendapat?
Saya berisik gak takutnya? Ya. Gak apa-apa, Kak. Gak kondusif gak? Gak apa ya? Oke, dari 9 aspek pembelajaran efektif ketika sudah pelatihan seminggu, mungkin nggak langsung semua ya, ada beberapa aspek yang saya perbaiki, terutama paling keterlibatan aktif siswa, lalu sudah mulai saya coba aplikasikan sama kayak seperti pengelolaan waktu yang kayak kelola aktivitas gitu, instruksi dan lain sebagainya sudah mulai saya perbaiki. Terus paling tujuan pembelajaran sih yang pertama, paling sudah mulai pelan-pelan saya susun. Paling itu sih Kak. Oke, ya. Terima kasih Kak Rizal. Ya, oke. Mungkin benar seperti kata Kak Rizal, dari kakak-kakak walaupun ada 9 aspek, saya belum menerapkan semua, baru beberapa. Itu nggak masalah kakak-kakak, ya. Tapi kalau bisa, coba diterapkan semuanya dari awal sampai di akhir. Coba seperti apa pembelajaran yang efektif, apakah itu menjadi paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau misalkan belum, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan ini ada lagi yang tadi yang disebutkan oleh Kak Dita, yaitu 4 kriteria, ya. Jadi seperti itu. Itu ya kakak-kakak untuk keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Next. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Nah, ini kemarin sudah bikin mind maps ya di Luring. Kalau sih masih ingat kalau sih mind maps strategi mengajar? Saya dulu kemarin kelompoknya Pak Rizal Fikri, masih ingat kayaknya Pak Rizal. Pak Rizal, ingat. Ada apa aja? Apa aja? Strategi mengajar. Kasih clue 1 dong biar inget. Oh, kasih clue. Clue-nya kesukaannya Kak Wahyu. Oh, Mancing. model komando. Komando. Terus? Bukan itu. Strategi, gaya. Latihan. Itu bukan sih? Ya, ada apa aja? Yang pertama apa? Komando. Komando. Yang kedua? Latihan. Dan ketiga? Apa lagi ya? Dari 9 itu masa nggak ada yang ingat? Latihan terus. Di batu. Ini memang keluar semua nih. Apa Dik, bantu Dik, nggak ngomong diem aja lu. Apa? Tuh. Pratik style, latihan. Umpan balik bukan sih? Umpan balik bukan ya? Ya, lokal. Umpan balik. Terus? Divergen. Apa? Divergen, konvergen. Iya, detergen apa? Divergen ya? Divergen, hevergen apa itu? Ya. Mandiri. Apa lagi ya? Ada 11, kurang 5. Yang Kak Farid, Kak Fajar, Kak Faris. Inklusi. Kali itu inklusi. Terus? Apa sayang? Kak Farid, apa? Mandiri tadi udah, mandiri. Pemecahan masalah. Terus yang dipraktekkan sama kelas 3 kan ada mandiri. 2 lagi apa tuh? Terbimbing bukan? Terbimbing, ya. Terus apalagi? Penyertaan inklusi tadi udah dibilang. Oh, udah ya. Ya. Inisiatif pembelajar.
Inisiatif dua lagi. pembelajar. Apa? Inisiatif pembelajar. Program Inisiatif pembelajar. pembelajar. Individu yang dirancang oleh pembelajar. Terakhir, Ya, mandiri. Udah ya tadi ya? yang pakai kertas. Kak Faris sama Kak Wahyu tuh prakteknya. Timbal balik udah, Self pemeriksaan. check. Apa? Self check. Self check yaitu pemeriksaan diri. Ya, jadi checklist. Ya, jadi ada 11 strategi mengajar atau gaya mengajar ya. Ada komando, kesukaannya Kak Wahyu tuh. Ya, komando, terus latihan, timbal balik, resep lokal, pemeriksaan diri, ya self check, terus penyertaan, ya inklusi, terus penemuan terbimbing, penemuan konvergen, penemuan divergen, terus individu yang dirancang pembelajar, terus inisiatif pembelajar, yang terakhir gaya mandiri, ya gaya belajar mandiri. Nah itu kakak-kakak terkait tentang pemahaman strateginya, ya. Nah, kemarin kakak-kakak juga sudah bikin mind maps terkait tentang pas luring ya. Pas luring kita sudah membuat mind maps terkait tentang gaya-gaya mengajar, sudah istilahnya sudah diaplikasikan. Jangan sampai hilang tuh foldernya kakak-kakak. Ya, karena kan kakak-kakak dibagi beberapa kelompok. Jadi nggak semua kakak-kakak merasakan strategi mengajar atau gaya mengajar yang sesuai seperti itu ya. Jadi kakak-kakak bisa disesuaikan atau dilihat lagi kalau lupa ya, seperti itu. Next, apakah pembahasan kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Setelah kakak-kakak izin 1 minggu luring di SMP 14, habis itu ngajar ya kakak-kakak ya, Seninnya. Nah, kira-kira setelah itu kakak-kakak mempraktekkan gaya mengajarnya nggak? Atau strategi mengajar? Ada yang kakak praktekkan? Kak Diki boleh Kak Diki? Gaya mengajar apa yang kakak Diki praktekkan? Umpan balik sudah. Halo. Suara saya kedengaran nggak? Umpan balik. Timbal balik ya? Timbal balik. Lupa nih. Campuran sih, ada komando. Ya, Kak Diki ceritakan aja. Oh, oke. Ya. Jadi kemarin tuh saya sempat materinya itu di lari estafet ya Kak ya. Ya. Nah di awal ada asesmen kelompok, ada asesmen berupa pertanyaan, dia mengerjakan secara kelompok, kemudian saya tempel kayak mind map di dinding, saya tempel di dinding lapangan. Setelah itu mereka kan menghilangkan waktu tunggu ya Kak. Saya ditandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2, ditandingkan. Nah, kelompok yang lain sambil menunggu itu menganalisis apa saja perbaikan, apa saja yang sudah bagus. Nah, ketika selesai dilombakan 2 tim tersebut, si kelompok yang lain itu menempelkan sticky note perbaikan di hasil tugas pertamanya, seperti itu, umpan balik. Mungkin seperti itu yang sudah saya lakukan. Oke, Kak Diki ngajar di SMA ya? Ya, berarti masih diperbolehkan untuk menganalisis terkait tentang pembelajaran atletik ya. Berarti Kak Diki menerapkan mind maps modifikasinya Kak Diki ya. Nah, ini bisa diikuti kakak-kakak terkait tentang pembelajaran, misalkan disesuaikan di sekolah masing-masing, pembuatan mind map-nya seperti apa ya udah bebas kakak-kakak. Terus seperti yang tadi disampaikan Kak Diki, sebenarnya kita nggak terpaku dalam satu gaya. Boleh nggak ketika kita di pembelajaran kita menggunakan berbagai gaya? Itu diperbolehkan Kak, malah lebih bagus sebenarnya, karena kita yang mengetahui kondisinya. Kita boleh nggak pakai komando? Boleh Kak, kayak gitu.
untuk memanggil anak-anak, untuk memberikan instruksi itu boleh. Untuk gaya komando, ya. Untuk resiprokal boleh nggak? Boleh. Untuk cek checklist self pemeriksaan diri boleh, boleh. Jadi dalam pembelajaran nggak ada aturannya kakak harus menggunakan satu gaya full, nggak. Tapi boleh kakak modifikasi, kakak campurkan atau kakak pilih pun boleh kayak gitu. Nggak mesti satu atau dua gaya seperti itu. Dan ini yang saya harapkan ketika kakak-kakak nanti membuat video aksi nyata, ya khususnya di SD. Karena di SD itu nggak bisa satu. Kayak misalkan Kak Diki tadi gaya timbal balik ya, resiprokal. Gaya apa tadi? Resiprokal ya, timbal balik ya. Ya, pakai dari awal sampai akhir itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata saya bisa kok Kak. Nah, berarti itu diperbolehkan. Jadi memang nggak ada ketentuannya kakak-kakak harus menggunakan satu gaya, enggak. Tapi kalau kakak-kakak bisa menguasainya, Kak saya mau pakai gaya latihan practice style dari awal sampai akhir, tapi berjalan bagus Kak, berjalan istilahnya aktif kayak gitu, berpusat pada peserta didik. Oh itu oke, berarti kakak-kakak sudah menguasai gaya mengajar tersebut kayak gitu. Tapi kalau kakak-kakak belum menguasai, kakak-kakak boleh berbagi, boleh memodifikasikan dengan gaya-gaya yang lainnya. Ya seperti itu ya kakak-kakak untuk strategi mengajar. Next. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Ayo. Ada yang masih ingat nggak model pendidikan gerak? Ada apa? Ada yang masih ingat model pendidikan gerak? Penerapan. Penerapan apa? Penerapan gerak. Ya, komposisi tubuh ikutnya. Apa Kak? Ada yang masih ingat? Kak Dita kalau nggak salah kelompoknya sama Kak Ali, sama Kak Kutadi ya. Nah, itu apa tuh model pendidikan geraknya? Konsep tubuh. Nah, konsep tubuh. Terus ada lagi. Konsep ruang. Konsep ruang. Apa lagi? Konsep usaha. Konsep usaha. Terus? Konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan. Oke, good. Jadi terkait pendidikan gerak ya, yang sudah kakak-kakak pelajari di luring ya, itu ada pembagian di mana ada beberapa konsep dari kerangka pendidikan gerak, di mana ada konsep tubuh, konsep ruang, terus konsep usaha, konsep keterhubungan ya. Kalau konsep tubuh apa tuh? Kemarin kelompoknya Kak Dita, Kak Kutadi, nama Kak siapa ya? Kelunturan ya. Apa? Kelunturan. Ya, Kak Sarudin, gambarnya yang bagus ya. Ya, kelunturan. Ada lagi. Ya, jadi elemen geraknya ada kelenturan ya, dari kepala, leher, telinga, mata, dan sebagainya yang ada di bagian tubuh. Ada bentuk tubuhnya, ya seperti itu kategori-kategorinya. Kalau untuk ruang, ada yang masih ingat nggak? Ruang itu harus arah. Ada arah. Ada. Oh, di kelompok Ijal ya? Iya, ada tingkat, jalur. Ya, good. Arah, tingkat, jalur. Kalau ruang, nanti ada bidangnya ya. Di bidang ada lokasinya ya. Jadi seperti itu. Itu terkait tentang arah. Jadi ada arahnya, ada tingkatnya, ada jalurnya. Ya khususnya ada jalurnya. Terus ada bidang, perluasannya, lokasinya. Kalau upaya Kak, ada yang masih ingat? Mind maps-nya nih. Waktu. Daya. Aliran. Fokus. Oke, good. Jadi ada beberapa upaya yang harus elemennya ya. Jadi dari waktu, daya, aliran, fokus ya, itu yang harus Nah, terkait keterhubungan.
Siapa kemarin yang keterhubungan? Ada apa aja? Ada yang masih ingat kakak-kakak keterhubungan? Kalau keterhubungan tubuh berarti apa tuh? Kalau keterhubungan tubuh berarti yang elemennya adalah orang. Kalau ruang itu keterhubungannya bisa posisi, ya. Kalau upaya itu bisa waktu, ya. Kalau istilahnya bisa masuk ke waktu atau lingkungannya, ya. Jadi itu ya kakak-kakak terkait tentang model pendidikan gerak. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada yang sudah menerapkan belum kakak-kakak konsepnya? Atau saya mah dari dulu menerapkan dulu nih kak model pendidikan gerak, cuman baru tahu bahasanya sekarang. Ya gitu, ada dari kakak-kakak. Karena di lapangan itu pasti guru olahraga akan menerapkan model pendidikan gerak. Kayak dari fase A itu biasanya lokomotor, non lokomotor atau manipulatif itu bisa menggunakan model pendidikan gerak, ya, dari tubuh, ruangnya, ya usahanya seperti itu. Ya, saya harap kakak-kakak sudah menerapkannya terkait tentang model pendidikan gerak. Nanti kakak-kakak akan memilih nih video aksi nyatanya, model pendidikannya seperti apa. Ya, itu ya. Next, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Nah, ada yang masih ingat nggak nih? Kebugaran. Siapa yang masih ingat kebugaran? Fit. Nah, siapa tuh? Fit. Kak Akbar ya? Fit. Ya, apa Iya. Kak Akbar fit itu? Frekuensi, intensitas, time. Oke, good ya, berarti masih ada yang ingat ya. Terkait tentang kebugaran itu biasanya menggunakan metode atau ininya fit ya. Modelnya fit, yaitu frekuensi, intensitas, time, dan tap ya. Nah, dari kakak-kakak ada yang sudah pernah menerapkan model pendidikan kebugaran belum? Selama mengajar, kira-kira? Itu terkait pengukuran kebugaran bukan Kak Diar? Ya, betul, Kak Sarudin. Pernah, Kak Sarudin? Kalau itu di fase C saya pernah menerapkan seperti itu, cuman yang bermain dengan irama, jadi semakin lama bergerak iramanya semakin cepat dia bergerak. Oh ini ya, tes BIP ya? Iya. Oh itu udah pernah diterapkan, Kak Sarudin berarti. Nah itu bagaimana pembelajarannya Kak Sarudin? Apakah istilahnya langsung pembelajaran atau ada tahapannya nih Kak Sarudin ketika ini menggunakan model pendidikan kebugaran? Itu sih bertahap aja ya, bertahap aja Kak Diar. Jadi enggak, maksudnya anak itu ada pemeriksaan denyut nadi dulu atau gimana? Iya, betul. Kan di kelas 6 udah belajar denyut nadi normal tuh. Iya. Dari situ sebelum melakukan kita masing-masing pegang denyut nadi seperti kemarin kita lakukan. Kemudian setelah melakukan kegiatan mereka kembali untuk meriksa denyut nadi mereka. Oke, ya. Nah, baik. Sekarang mungkin saya tanya nih ya dari kakak-kakak. Kakak-kakak sudah ada gambaran nggak buat di aksi nyata? Mau menerapkan materi apa? Kalau sudah, beri jempol. Kalau sudah ada ininya, sudah ada bayangan atau gambarannya. Nah, oke, Kak Akbar udah. Kak Dita udah, Kak Diki udah.
Dari kakak-kakak yang lain belum ya berarti ya model apa mau aksi nyatanya seperti apa. Nah, terkait tentang Kak Akbar, Kak Diki, Kak Dita yang sudah punya konsep, nanti boleh kalau Kak Akbar, Kak Diki, Kak Dita mungkin sudah punya konsep ya, berarti sudah bisa menentukan ya model apa ya. Kalau Kak Akbar model apa? Pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau SEM? Kalau saya model pendidikan kebugaran. Kebugaran berarti apa tuh materinya? Kebetulan kan kelas 9 itu di minggu depan mereka masuk kebugaran jasmani. Dan di sebelum-sebelumnya juga sebenarnya udah pernah sih. Jadi mereka tuh saya kasih materi selama 1 bulan itu dibuat programnya. Jadi ada tes awal, terus treatment, terakhir ada tes akhir gitu. Dan setiap melakukan mereka berharapnya ketika nanti habis di treatment itu, di tes akhir mereka peningkatan kebugaran mereka naik gitu, berharapnya gitu. Nah, sama sebelumnya menghitung denyut nadi, diajarin gimana caranya denyut nadi, kemudian perhitungannya. Kalau saya perhitungannya selama 6 detik, jadi 6 detik selesai dikali 10 gitu. Dikali 10. Nanti mereka praktek. Biasa sih berpasangan, jadi nanti dibuat stepnya, mereka nanti pasangan megang tulisan atau fotokopian, mereka nanti tinggal ngisi gitu. Nanti temennya melakukan berapa, kayak waktu kemarin kita aja seperti itu sih. Iya. Oke, berarti konsep dari awal sampai akhirnya udah oke ya, Kak Akbar ya. Ya, karena waktu pembuatan kita saya juga belum lihat LMS itu kapan ya. Kalau nggak salah sih, coba saya lihat LMS aksi nyata itu tanggal 18 kayaknya deh. Tanggal berapa Kak? 18? Iya, kayaknya tanggal 18. Ya, berarti hampir seminggu lagi ya kita ya. Coba saya lihat. Unggah aksi nyata. Sini tanggal tanggal 18 betul. Tanggal 18 ya kakak-kakak. Berarti sekarang tanggal 8, 10 hari ya dari sekarang. Betul ya? Ya, 10 hari dari sekarang. Jadi makanya dari sekarang tadi saya sampaikan yang sudah punya konsep Kak Akbar, Kak Diki, Kak Dita nih, yang lainnya belum punya konsep atau materi apa yang nanti yang mau disampaikan di aksi nyata. Mudah-mudahan dari kakak-kakak sudah bisa dari 3 model. Kita kan 3 model nih yang akan nanti kakak-kakak terapkan. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM. Nah, seperti itu. Kalau Kak Dita apa? Gerak. Oke, pendidikan gerak. Materi? Bola besar. Oh, bola besar. Kalau Kak Diki? Rencana ada 2, gerak sama model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran atau pendidikan gerak ya. Berarti mempersiapkan 2 ya Kak Diki ya. Nanti jadi pilihnya 1. Iya, kita 1. Kebetulan kan minggu depan tuh kebugaran. Iya. Tapi yang model pendidikan gerak sudah dibikin sih. Dibikin aja 2, nanti dipilih yang terbaik. Ya. Jadi ada plan A dan plan B ya. Nah ya, mungkin saya mengingatkan kembali bahwa ini sekarang sudah, saya bingung juga ya, apakah ini sudah masuk musim hujan atau belum. Karena kondisi pagi kadang panas, sore hujan. Ya, atau bisa sebaliknya, pagi hujan, sorenya panas. Jadi dari kakak-kakak, karena kita ini guru olahraga, kemungkinan bakalan aktivitasnya di luar. Kalau yang nggak punya aula, ini bakalan jadi kondisi kita, istilahnya tantangan kita terhadap cuaca. Tapi kalau kakak punya aula sih itu is okay, mungkin 10 hari aman. Tapi kalau misalkan kakak tidak punya aula sekolahnya, jadi kalau bisa sih dicicil dari sekarang, atau seperti Kak Diki mempersiapkan ya gitu. Oh, saya punya pembelajaran kemarin nih, pas seminggu setelah luring saya terapkan, saya videokan, ada nih aman buat jaga-jaga. Besok saya bikin lagi seperti itu is okay, nggak jadi masalah kakak-kakak ya. Jadi dari sekarang mudah-mudahan kakak-kakak sudah bisa menentukan model apa yang nanti kakak-kakak akan bikin. Apakah model pendidikan gerak,
atau model pendidikan kebugaran, atau satu lagi yaitu adalah sport education model. Nah, dari sini sejauh mana nih kakak-kakak memahami sport education model? Kemarin ketuanya nih, saya mau dengar dari ketua, Pak Ketua Asarudin. Kemarin termasuk bagus dalam artian apa? SEM yang sudah diterapkan oleh kakak-kakak, kondisinya hujan dan dialihkan. Jadi kakak-kakak punya langsung bertindak bagus ya dalam artian seperti itu. Nah, dari pemahaman Kak Sarudin ini terhadap SEM sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik belum? Udah pernah nerapin, Kak? Gimana, Kak? Udah pernah nerapin belum? Oh, kalau untuk SEM sendiri saya belum nerapin, Kak. Belum. Tapi pemahamannya sudah ini ya. Insya Allah kalau pemahamannya sudah paham ya. Intinya yang kemarin disampaikan bahwa bukan akhir kegiatannya berhasil atau enggak, tapi adalah prosesnya. Gimana kakak membuat prosesnya tuh. Ya, kalau nanti kakak mau bikin aksi nyatanya model SEM 10 hari, itu waktu yang singkat banget, Kak. Jadi disiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, mulai dari ini nih, setelah Jum mungkin Sabtu besok udah langsung dipersiapkan untuk SEM-nya, untuk sport education model, ya seperti itu. Jadi kalau dari Kak Sarudin gimana pemahamannya? Pemahamannya kalau buat saya sendiri dari mulai belajar dari kemarin kita merencanakan tujuannya kemana dulu. Nah setelah itu baru kita buat model apa sih namanya untuk informasi. Kita buat informasi, kemudian kita tentukan kegiatannya untuk untuk mencapai tujuannya. Seperti yang kemarin kan rencana kita di Volim ini itu kita rencanakan dulu tujuannya sampai ke piala tingkat apa ke sana, kemudian juga kita berikan informasi, kita sampaikan kepada siapa sebagai pelakunya yang terbagi dari beberapa kelompok, kemudian bagaimana rubrik penilaiannya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sementara kayak gitu aja yang saya tangkap, Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Sarudin ya. Apalagi kemarin jadi ketua ya. Ya, mudah-mudahan pemahamannya sudah oke terkait tentang SEM, dan teman-teman juga melihat kemarin sudah melakukan kegiatan SEM ketika luring ya. Sudah bikin mind maps juga terkait SEM-nya itu sendiri, prosesnya seperti apa, penjadwalannya seperti apa, dan yang lain-lainnya sampai dengan festivalnya ya. Itu terkait SEM ya kakak-kakak. Nah, next. Sejauh apa kakak-kakak memahami asesmen otentik? Nah, ini penting nih. Jadi kakak-kakak apakah pemahaman terhadap SEM mendukung nggak paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Intinya gini, apakah asesmen ini bisa diterapkan di semua model atau cukup hanya cuman di model terputus Kak Dian? Terputus ya? Iya, Kak Dian terputus dia karena cuaca lagi hujan di sana. Ya lanjutin Pak. Kira-kira dari kakak-kakak gimana pendapatnya? Kak Dian tadi terputus Kak Dian, jadi enggak. Iya, telepon bisa terkait tentang asesmen otentik. Kira-kira pendapat kakak nih dari asesmen otentik ini bisa diterapkan di 3 model pembelajaran tadi nggak? Kayak pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau SEM? Bisa. Bisa. Oke, berarti pemahaman kakak terkait asesmen otentik sudah oke ya? Nah, ini harus ada nih kakak-kakak
ketika kakak-kakak membuat aksi nyata, video aksi nyata. Jadi kalau Kak Diki kemarin tadi bilangnya sudah punya video video pembelajaran model pendidikan gerak, kira-kira ada asesmen otentiknya nggak? Kalau di dalam pendidikan atau video Kak Diki belum ada lagi seperti itu. Video aksi nyata semuanya harus ada nih kakak asesmen otentiknya. Mau nanti bentuknya seperti apa itu diberikan kebebasan kayak gitu ya. Jadi nah di sini masih salah nih kayaknya ini. Apa pemahaman kakak-kakak terhadap asesmen otentik? Sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Kayak gitu. Kemarin kan kita sudah bahas ya asesmen otentiknya. Ketika pembelajaran asesmen otentik diterapkan ketika model atau gaya latihan, boleh Kak? Kayak gitu. Tinggal nanti rubriknya, kayak gitu. Rubriknya disesuaikan. Nah, sekarang keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tujuannya apa? Tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ya, jadi dilihat dulu lagi tujuannya. Tujuannya nanti seperti apa, kayak gitu. Jadi saya harapkan ketika kakak-kakak membuat aksi nyata nanti ada modelnya, terus nanti gayanya seperti apa, gaya mengajarnya, apa yang kakak masukkan ke dalam situ, terus nanti asesmen otentiknya seperti apa. Ya, itu ya kakak-kakak. Ada yang ingin didiskusikan kakak-kakak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2, yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Hari ini kita aja kayak aksi nyata. Pengajarnya pelajari modul 1 dan 2, kakak-kakak lihat pemahaman dalam bentuk fakta implementasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta seperti itu. Baik di mana dapat melakukan proses refleksi yaitu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat di sini. So, saya masih dengar. Mana ya? Putus-putus Kak. Lihat ya kakak-kakak ya. Sambil dilihat aja. Jadi di sini pengantar tugasnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK, di mana nanti ada 3 aspek kakak-kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentiknya dalam pembelajaran PJOK, di mana keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajarnya, rekaman video. Nah, ini yang paling penting kakak-kakak. Nanti ketika kakak-kakak membuat aksi nyata, video aksi nyata, harus menampilkan atau melampirkan RPP atau modul ajar yang sesuai. Jangan Kak Akbar mau video cek. Dengar kakak-kakak, pental lagi saya. Oke, maaf ya. Oke ya, tadi balik lagi saya sampaikan ketika kakak-kakak membuat video aksi nyata,
jangan lupa untuk melampirkan RPP atau modul ajarnya. Ya, jadi modul ajar atau RPP-nya kakak lampirkan sesuai dengan video pembelajaran. Contoh misalkan Kak Akbar mau bikin kebugaran materinya, kayak tadi kan. Jangan sampai RPP-nya ternyata sepak bola. Nah, ini berbeda nih. Jadi RPP yang kakak buat, ya tolong dilihat dulu. Jangan kakak-kakak copy paste aja RPP-nya. Pembelajarannya bener nih, videonya bener. Oh, video kakak lagi ngajar. Tapi RPP-nya mana? Oh, saya mau copy paste aja, ngambil dari orang. Ternyata beda apa yang kakak ajar dengan RPP-nya. Jadi disesuaikan dulu kakak-kakak. Ya, di ATM. Amati, tiru, baru kakak modifikasi, itu diperbolehkan. Yang berikutnya rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. 2. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. 3. Pembelajaran akhir. 4. Refleksi pasca pembelajaran. 5. Testimoni peserta didik. Ini di screenshot kakak-kakak. Ya, boleh di screenshot. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator mampu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Nah, ini yang paling penting nih kakak-kakak. Di sini ada kata-kata testimoni peserta didik. Paham nggak maksudnya kakak-kakak? Iya. Paham ya? Iya. Jadi nanti kakak-kakak harus ada peserta didik atau anak murid kakak yang melakukan testimoni. Boleh dalam bentuk wawancara atau boleh dalam bentuk asesmen, misalkan peer teaching, itu boleh. Jadi misalkan dua orang. Yang satu kan saya menerapkan asesmennya peer teaching, penilaian antar teman. Nah, dia menilai tuh ke temannya. Tadi saya mengamati, kalau anak SD ya, kalau anak SD tadi saya mengamati si A ini nilainya segini ya, sesuai dengan rubriknya. Karena dia begini kayak gitu. Atau kalau di SMA atau SMP, tadi saya menganalisis ini nih kayak gitu ya. Jadi seperti itu, ada testimoni dari peserta didik. Itu masuk ke dalam video pembelajaran. Ya. Dari sini paham kakak-kakak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Kak Diar, testimoni itu termasuk yang ke 30 menit itu? 30 menit beda Kak. 30 menit itu adalah pembelajaran inti. Jadi di luar testimoni, di luar ya? Di luar testimoni. Oke, makasih. Di luar testimoni, di luar pembelajaran inti. Ya. Berarti jumlah durasinya berapa lama tuh Kak? Durasinya itu disesuaikan Kak. Intinya pembelajaran inti itu 30 menit. Nah, kalau pembelajaran awal kakak cuma 5 menit, pembelajaran akhir 5 menit, refleksi pasca 2 menit, terus testimoninya 3 menit, berarti total 45 menit. Kedengaran suara saya? Iya. Dengar. Ya. Jadi intinya kegiatan intinya itu 30 menit. Selebihnya itu diberi kebebasan Kak. Mau cuman pembelajaran awalnya 2 menit atau 1 menit atau 10 menit, itu dibebaskan. Kayak gitu. Jadi durasinya dibebaskan kakak mau 40 menit, mau 50 menit atau 60 menit pun nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau udah nyampe 2 jam kayaknya nggak mungkin ya. Jadi seperti itu. Ada lagi kakak-kakak yang mau didiskusikan terkait pengantar tugas? Model videonya tuh nggak boleh putus atau diedit apa gimana tuh Kak? Apa kayak kemarin konsepnya nggak boleh di-cut gitu apa gimana? Oke, model videonya untuk pembelajaran inti tanpa edit. Untuk yang lainnya boleh diedit. Contoh misalkan di pembukaan kakak mau pakai musik dulu atau kakak mau ada kakaknya dulu nih. Ya, bahasanya apa ya? Memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ini, saya dari PJOK ini. Nah, itu kakak memperkenalkan diri pun nggak apa-apa. Ya gitu. Yang penting inti dari pembelajaran 30 menit itu tidak diedit. Kayak gitu. Ada lagi? Kak Marfudin tadi mau bertanya?
Saya kan nanya, yang testimoni itu bukan bisa ini enggak, misalkan peserta didiknya merasa senang melakukan pembelajaran hari itu termasuk testimoni apa bukan? Soalnya saya dulu bikinnya gitu. Itu termasuk, ya itu termasuk testimoni Kak. Intinya testimoni ketika pembelajaran, kayak gitu. Ketika pembelajaran saat yang terjadi ya. Gitu. Jangan kakak nanya gimana pembelajaran bareng sama saya atau sama bapak, seneng nggak? Nggak, tapi kakak membahas tentang pembelajaran yang kakak lakukan pada hari itu. Tanya ke Diar. Kamar Pudin, iya boleh. Perihal jam tadi kan, itu apakah disesuaikan dengan jam pelajaran atau tidak? Karena kan di SD mah 35 menit itu kalau kelas tinggi. Itu gimana? Oke, terkait tentang jam itu boleh disesuaikan Kak. Boleh disesuaikan sama jam kakak mengajar, boleh juga tidak disesuaikan. Misalkan kakak ngajar pagi sampai jam 2. Saya mau manggil anak-anaknya, mau ngerekamnya di jam 3 deh. Ya itu terserah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus terkait jam SD 35 menit itu kan 1 JP. Itu Iya. 2 JP kan? Iya. GSE. Itu. Nah itu bisa digunakan di jam mengajar kakak. Jadi boleh ya menggunakan jam itu ya? Ya boleh Kak. Kakak mengajar boleh. Misalkan kakak ngajar di kelas 6 hari Selasa boleh. Kak saya mau ngambilnya pas B kelas 3 kelas 4 dia sore di jam 4 boleh. Atau mau di luar jam itu pun terserah, diperbolehkan. Kayak gitu. Yang penting ada kesepakatan ya antara kakak dan peserta didik dan juga warga sekolah. Nah, kalau tadi kan dikatakan ya, misalnya kalau variasi kita mengajar boleh kan ya, Kak Diar? Boleh Kak. Boleh. Yang variasi penting materi, variasi materi gitu boleh ya? Boleh Kak, yang penting ada ini nih, video rekamannya berisi yang ini. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran intinya, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, pasca pembelajaran, sama testimoni. Oh. Nanti ada ini. Terus aspeknya yang tadi nih, 3 ini nih dilihat. Pengembangan lingkungan belajarnya kondusif nggak? Terus penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terus merancang dan menerapkan asesmen otentiknya ada nggak? Kayak gitu, intinya ini. Tuh kakak-kakak. Kalaupun kakak-kakak lagi PPG, mau digabung nggak? Mau digabung sama PPG boleh nggak? Misalkan ada yang 70 menit tuh gabung sama PPG, itu diperbolehkan juga Kak. Yang penting tadi rekamannya berisi ada pembelajaran awal, kegiatan inti 30 menit, pembelajaran akhir, refleksi, sama testimoni. Boleh Kamar Pudin, mau bertanya apa lagi? Iya, perihal apa namanya, tadi saya belum begitu paham tuh mengenai jam 30 menit, jam pelajaran 30 menit. Itu tergantung daripada teknik kita mengajar ya. Misalnya kita mengajarkan passing, nggak satu variasi, harus bervariasi ya. Boleh kan seperti itu ya? Iya, betul. Itu udah masuk pembelajaran inti. Misalkan pembelajaran tujuan pembelajaran Kasarudin itu kan sepak bola. Terus passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, kakak masuk pembelajaran saya latihan passing dari 1 ke 1. Itu berapa tuh? 5 menit. Yeah. Setelah itu kasih jarak dari A ke B, kasih jarak jauh. Itu 5 menit, 10 menit tuh pembelajaran inti. Atau passingnya tambah lagi A, B, G.
Nah itu ini apa namanya? Ya gitu. Kemarin kakak sudah menganalisis video pembelajaran kakak ya terkait adanya lusa dan nah itu masuk ke pembelajaran nanti. Jadi 30 menit itu apa tuh? Kalau kakak masuk ke Lanjut Mas Sarudin, lanjut. Saya mau Hilang apa ya? nyontek Diki aja. Ya bantuin kamar puding tuh, dia belum ujian sendirian. kakak sorry, saya kepantau. Tahu bebas. sorry, sinyalnya jelek. Ya, tadi seperti yang dijelaskan sama Kak Marfudin, sudah paham ya. Tadi 30 menit itu diberikan kebebasan Kak, mau caranya seperti apa, yang penting kakak-kakak dulu kan sudah penganalisis ya. Menganalisis pembelajaran, adanya penghalusan, adanya tingkatan, dari A ke B terus dijauhkan, terus adanya pengulangan, itu dipraktekkan lagi Kak. Itu masuk ke dalam pembelajaran inti. Nah kalau pemanasan, kira-kira masuk ke ini enggak? Pembelajaran inti enggak? Enggak. Ya. Tapi kalau kakak-kakak mau bikin permainan, permainannya mencangkup ke tujuan pembelajaran atau ke materi, itu bisa dimasukkan ke pembelajaran inti. Kayak gitu. Tapi kalau pemanasan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Nah itu mah bukan ke ini ya kakak-kakak ya. Bukan inti ya. Seperti itu. Saya kalau share screen kuat nggak ya? Kak Diar. Iya Kak. Boleh Kak. Ini paling telat kapan ya Pak Diar? Karena di tempat saya pekan depan itu masih P5, belum ada pertemuan pembelajaran. Tanggal 18 Kak, terakhir Kak. 18. Oh, masih insya Allah ya, kejar lah. Masih 1 minggu. Kak Robil kita pakai aja, pakai murid saya. Ditawarin sama Kak Sarudin. Bisa Pak Sarudin? Apa mau sama Kak Diki? Sini ngajak sama. Oh iya. Benar Kak Diki aja semangat Kak Robil. Oke, izin share screen ya kakak ya. Mudah-mudahan nggak kental lagi saya. Ini jelas ya kakak ya, pengantar tugas. Next, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan, yaitu dari Mary Ebner ya, Eskenbeck ya, moda penugasan mandiri, tujuan pembelajaran khusus ya, ini bisa dilihat ya kakak-kakak ya. Nah ini juga sama di mana kakak-kakak membuat RPP dan modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi. Terus yang kedua dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat dilihat nih ada backward design-nya, ada isu-isu sosial PJOK pun boleh, assessment based thinking-nya, asset based thinking. Terus pembelajaran PJOK yang efektif ya. Terus menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK, model pendidikan gerak nih yang tadi saya bilang, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran atau SEM ya. Terus adanya penerapan rancangan asesmen otentik, ini boleh di ini Kak, boleh di screenshot kalau kakak-kakak mau screenshot. Ini yang pertama
ada 1, 2. Materi bebas Kak Wahyu. Materi bebas, yang penting yang tadi nih, itu materi mencangkup model apa? Apakah model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau SEM. Nah, ini di screenshot juga nih, boleh. Kemudian upload di RPP atau modul ajar dan direkam video sesuai alur sebelum due date. Ya, due date-nya tanggal 18 jam 11 malam. Penilaiannya nih, ada apa? Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ya. Terus yang B, menerapkan strategi pembelajarannya. Pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran. Ya. Terus menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan dan mendampingi peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran, terus penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Nah, yang terakhir, ini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, bisa menggunakan what, so what, atau no what. Ya, yang terakhir tuh, keseluruhan tahapan refleksi untuk dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi menjelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Terus yang ketiga, selektif. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Ini rubriknya nih kakak-kakak. Di screenshot ya, nanti dikirim ke grup aja kakak. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat peserta didik. Ini rubrik dari saya sih kayaknya nih. Ya, ada what, so what, no what. Sangat baik, peserta mampu menjalankan 3 kriteria dalam refleksi. Ya, ini ada poin-poinnya, ada kriterianya juga. Yang D, lini masa, penyusunan aksi nyata. Ini setelah sesi persiapan aksi nyata hari ini. Yang kedua, penyusunan aksi nyatanya membuat video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP, modul ajaran video pembelajaran. Yang keempat, penilaian karya nyata atau refleksi. Yang kelima, refleksi aksi nyata. Dah, lanjut ya, diskusi dan tanya jawab. Kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kita bisa sharing. Ada Kak Biar. Boleh, saya stop screen dulu ya. Oke. Aku cek pantau lagi. Boleh Kak. Terkait dengan video inti pembelajaran, kan biasanya kita memberikan materi itu udah masuk inti tuh. Misalkan kita menayangkan video, nah apakah ini dimasukkan ke dalam video pembelajaran inti atau pembukaannya Kak? Itu aja sih. Inti Kak, itu sudah inti. Pembukaan itu kayak kakak menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, terus mengabsensi, terus menanyakan kabar siswa ya, terus apresiasi lah kayak gitu, memotivasi penyemangat kayak gitu. Itu adalah pembukaan. Tapi kalau kakak-kakak sudah masuk materi, hari ini pembahasan kita tentang permainan bola besar, sepak bola atau basket. Apa yang dimaksud dengan sepak bola? Kita mau nayangin pakai proyektor nih, nah itu udah masuk ke inti berarti. Kayak gitu. Oke, 30 menit kan, berarti kakak-kakak misalkan di kelas cuma 5 menit, istilahnya mengulas materi pemahaman. Nanti setelah itu di lapangan 25 menitnya, itu udah inti. Kayak gitu. Nah, untuk kakak-kakak berpindah lokasi dari kelas ke lapangan,
jika kakak-kakak kelasnya di atas, itu boleh di pause dulu Kak. Ya, boleh di-cut dulu, nanti setelah di lapangan baru di play lagi, kayak gitu. Tapi kalau kakak-kakak misalkan, Kak kelas saya dari kelas ke lapangan cuman jalan sebentar doang nyebrang, itu istilahnya diatur aja, boleh atau mau di stop dulu juga nggak apa-apa. Ada lagi kakak-kakak yang mau didiskusikan? Ahmad Pudin? Cukup, Kak Diar. Oh, kalau masih resen. Ada lagi Karobial aman? Nah, Insya Allah aman. Kemudian ntar Kak kelasnya pagi. Ya masih seminggu, 8 hari lagi lah. Ya, karena hari Minggunya itu Sabtu Minggu biasanya kan ada yang libur, jadi 8 hari lagi lah. Ada lagi yang mau didiskusikan kalau kakak? Saya Udah bingung ada. ya mau bertanya apa ya. Kenapa Kak Diki? Bingung mau bertanya apa ya. Kak Diki udah kelar sepertinya. Kak Diki sepertinya sudah kelar nih. Apa ya? Terkait penilaian otentik itu berarti ada istilahnya ada video ketika sedang penilaian tersebut ya? Iya. Jadi gini, misalkan anak-anak aman ya, suara saya aman nggak? Hilang ya? Putus-putus hilang tadi. Iya. Sinyalnya nih hujan soalnya. Dah, aman ya suara saya ya? Diulang. Ya, jadi misalkan Kak Diki melakukan asesmen otentik, tapi dalam pembelajaran langsung. Di mana di pembelajaran langsung itu anak-anak sedang mempraktekkan misalkan apa materinya, sepak bola lagi basket nih, lagi main basket. Nah, anak-anak yang di luar lapangan itu sedang melakukan assessment. Nah, itu Kak Diki boleh sambil ngerekam. Jadi rekamannya boleh sambil jalan. Nggak mesti Kak Diki ada di kamera ya. Kayak gitu, nggak mesti Kak Dikinya ada di kamera. Tapi boleh nih, anak lagi misalnya lagi menilai temannya ya, itu direkam, setelah itu balik lagi ke materi anak-anak lagi main basket, itu boleh kayak gitu. Nanti Kak Diki baru masuk frame lagi. Atau saya mah ada tim kameramen, gaya dikit ya, saya ada tim kameramen, ya itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi biar nanti koordinasi sama tim kameramen, ketika anak lagi asesmen otentik direkam aja, mati lampunya, nggak apa-apa kayak gitu. Mau pakai apa nih sono? Ada lagi? Ya Karobial. Kemarin pengalaman saya minta tolong ke anak, saya ngomong siapa yang bisa bikin video. Saya Pak, saya kira dia bisa beneran. Setelah ada syuting, gambarnya hilang-hilangan coba. Nah nanti kalau saya aja yang nyuting nggak harus tampak gambar saya kan nggak apa-apa tadi kan ya? Maksudnya sekilas kayak? Ya harus sekilas. Kayak gitu, sekilas nggak apa-apa. Habis kali itunya habis. Kemarin itu saya juga seperti itu. Pak kabel yang nggak kuat sama lampu. Ya, Kamar Pudin masih on mic-nya. Maaf. Ya, jadi misalkan nggak ada yang bantu nih guru. Kalau saran saya sih jangan minta ke anak Kak. Kecuali anaknya SMA, mungkin dia masih bisa. Tapi kalau SD SMP itu agak sulit ya. Jadi minta tolongnya ke rekan kita, guru, ya rekan sejawat. Kalau nggak ada yang ngerekam, ya udah kita pakai stand HP. Jadi berdiri seperti itu, tetap kita harus ada di frame. Kita ada di frame. Nanti ketika aktivitas berlangsung, kita boleh meninggalkan frame. Jadi, tapi suara kita tetap aktif, terdengar di kamera ya, seperti itu. Siap. Tapi dari awal sampai event. Ya, Kak Rizal. Berarti untuk video aksi nyata penilaiannya apa aja? Aspek penilaiannya? Penilaiannya tadi Kak, nanti rubriknya saya kirim. Ya, rubriknya nanti dikirim. Intinya kakak itu tadi yang menerapkan ada 4 elemen di mana ada kegiatan pembukaannya,
kegiatan inti, penutup, refleksi, sama testimoni. Ada 5. Ini ada itu. Kayak gitu. Terkait masalah kakak ngajar seperti apa, itu kembali lagi ke tadi. Pakai modelnya apa. Putus-putus ya suara saya. Kak, Ya Kak Diki. bentar. Saya ini 2 mode sambil rapat di handphone juga. Aduh, maaf ya. Ya, Kak Diki. Kemarin tuh terkait tentang testimoni ya. Kan bagaimana tentang pembelajaran hari apa setelah pembelajaran ya. Nah, kemarin tuh saya tuh bertanya pada saat refleksi kepada anak-anak. Nah, gimana dengan metode pembelajaran seperti ini? Apakah membuat kalian senang? Senang, Pak, katanya. Karena saya selain menunggu juga dapat mengoreksi teman-teman, dapat menganalisis teman-teman, katanya seperti itu. Itu termasuk testimoni enggak? Atau harus bikin lagi testimoni? Seperti itu. Gimana, Kak? Terkait testimoni ketika kakak bertanya ke peserta didik, suara saya jelas nggak? Putus-putus. Suara saya putus-putus nggak? Sekarang jelas. Jelas, tadi putus-putus ya. Susah banget sinyalnya. Ya, terkait testimoni yang tadi Kak Diki sampaikan, apakah itu masuk ke refleksi atau testimoni? Refleksi itu kan banyak modelnya ya. Kakak-kakak bisa kakak-kakak dengan anak-anak sekarang silakan di kertas lembar atau di kertas apa yang bisa ditempel, post-it ya. Hal apa aja yang anak-anak sudah dapatkan dari pembelajaran ini, itu refleksi tuh ya, mereka begini senang nggak, senang gini. Nah, ketika kakak-kakak menanyakan ke anak-anak langsung ke dalam video, itu testimoni berarti kayak gitu. Oke, siapa nih namanya nih, misalkan siapa, Marcel ya. Marcel, gimana pembelajaran hari ini? Tapi kakak-kakak dalam video ya, gimana pembelajaran hari ini? Oh, senang Kak, gini. Terus tadi hal apa yang Marcel dapatkan? Oh, saya dapatkan ini Kak. Terus Marcel tadi nilai temannya enggak? Nilai Kak, apa yang Marcel amati? Kayak gitu. Oh, gini. Nah, itu adalah testimoni Kak. Karena kakak menanya langsung. Gitu. Tapi kalau refleksi, ambil beberapa saja kali ya. Iya, hanya beberapa aja Kak testimoni. Jadi nggak semuanya dari 30 orang, Kakak tanya 30 orang, nggak. Kayak gitu. Tapi kalau refleksi, mereka cukup menulis aja, itu udah refleksi. Kayak gitu. Berarti menulis, kalau saya kemarin sudah bikin video testimoni aja kali Kak. Kak. Apa Kak? Putus lagi. Berarti kalau misalkan saya sudah bikin nih, terus video testimoninya nggak ada, tinggal nambahin testimoninya aja kali ya? Ya, itu ya harusnya sih jangan ya, karena takutnya dia berbeda atau lupa, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kakak baru mulai tadi pagi nih bikin video, terus siangnya kakak baru keinget, oh iya testimoni nggak ada, boleh nggak saya nanya langsung bikin video testimoni? Itu diperbolehkan karena mungkin anak-anak masih dapat mengingat ya, ini jatuhnya short term atau long term nih ya, anak-anak ingatannya gimana kayak gitu. Tapi kalau ingatannya nggak bagus ya mau nggak mau kakak bikin dari ulang kayak gitu Kak. Siap. Ada lagi kakak-kakak? Aman? Materinya sudah oke ya? Apa yang mau disiapkannya ya? Sudah dipikirkan ini. Sudah dipikirkan. Kali sudah materinya sudah ada bayangan? Itu dia lagi mikir apa yang materi yang sebelumnya aku mau buat baru lah. Intinya harus ada modul ajar ya Kak. Ya, jadi sebenarnya sih
kita siapin modul ajaran dulu atau RPP-nya dulu. Kayak gitu. Baru nanti video pembelajarannya sudah ada. Atau seperti Kak Akbar atau Kak Diki yang menyesuaikan pembelajaran semester ini. Besok materinya itu tentang kebugaran. Ya berarti masuknya ke model pendidikan kebugaran berarti. Seperti itu. Udah paling senam aja biar bugar Bali. Tadi saya mau atletik gitu, antara lari sama jalan cepat gitu. Nah, itu berarti masuk ke model pendidikan gerak. Boleh, Kak? Bebas. Kak, tanya lagi dong. Boleh nggak? Ya, Kak. Boleh. Terkait tentang pendidikan kebugaran nih. Kebetulan nih rencananya itu kelas 12 itu membuat permainan latihan kebugaran jasmani seperti yang kita praktekkan di SMP 14. Itu apakah masuk ke konsep apa? Gerak ya atau kebugaran? Bisa, Kak, bisa masuk ke konsep pendidikan gerak, bisa juga masuk ke konsep pendidikan kebugaran. Kayak gitu. Jadi kakak tinggal intinya di tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya apa nih? Kayak gitu. Kalau tujuan pembelajarannya peserta dapat memahami gerak dasar, ya berarti nanti jatuhnya ke pendidikan gerak. Kayak gitu. Tapi kalau peserta didik dapat melihat atau kebugarannya dapat mengetahui potensi kebugaran, ya kayak gitulah atau apalah, nanti itu berarti masuknya ke pendidikan kebugaran. Jadi berarti kalau misalkan permainan itu masuknya ke gerak dasar itu ya? Iya, bisa ke gerak dasar atau teknik dasar. Teknik dasar nanti tinggal diterapkan lagi di pembelajaran intinya model pendidikan geraknya. Seperti itu. Sip. Ada lagi? Terima kasih banyak. Aman ya. Jadi yang nggak bisa ke sekolahnya Kak Diki tuh udah siap katanya. Oke, kakak-kakak, kita masuk ke basa-basi doang Kak Diki mah. Ya, kita masuk ke sesi akhir nih kakak-kakak, di mana di sini kakak-kakak dapat merefleksikan koneksi antar materi yang tadi seperti request-nya Kak Lucy ya. Ini mind maps kayaknya nggak kepake katanya. Nah, inilah di sesi inilah kita menggunakan mind maps dari koneksi antar materi modul awal sampai modul kemarin nih 2.1 sampai 2.5 ini kita terapkan dan memahami Nah, masuk ke penutup kakak-kakak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata, kok nggak ada yang bilang cakep gitu? Cakep gitu dong, Kak Robial. Jika ada jarum yang patah, ulang ya. Saya patah-patah juga di sini. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep. Ada kata yang salah belum bisa dimaklumi. Ini lagi sinyalnya lagi nggak bagus. Pergi ke Jakarta naik taksi. Keren. Hendak beli bakso dan juga roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, keren nih. Keren. Cakep, keren. Cakepnya delay. Tidak apa. Kakak. Ya. Balatin. Masuk ke sini sesi terakhir nih. Coba balas. Boleh Kak Sarudin. Oh, jagonya Kak Sarudin. Itu kan biasanya. Boleh Kak Sarudin. Tidak Pak, Kak, langsung aja. Bisa aja Pak Marudin. Jago dia kemarin aja langsung bisa ya. Oke kakak-kakak, ada yang mau dibahas lagi, didiskusikan lagi, boleh sebelum kita doa menutup. Ada yang mau didiskusikan? Berarti tinggal Pak Marfudin untuk tes akhir beloman, nanti tolong dibantu buat Kak Dita atau Kak Sarudin yang dekat ya, atau Kak Lucy nih, karena kemarin
Ya, kemarin kejadian itu di Kalusi. Masih ada jawabannya tadi, share jawabannya. Ya, tadi udah Bukan saya jawabannya. tinggal diklik aja yang biru itu, tapi kok beda ya? Kalau punya saya kemarin Nah, muncul harusnya ada 2 atas sama bawah. Jadi yang kedua itu diklik. Jawaban tapi mah udah punya tersedia. jadi cuma 1. Tapi dia nggak bisa nah dibuka. itu dia ya Kalusi ya. Karena halnya kan sama nih kejadian seperti Kalusi. Jadi udah saya edit, tapi ternyata di LMS Kak Sarudin belum kebuka. Berarti kemarin itu dari Kalusi ada 2 ya? Lagi di jalan dia. Nanti kontak-kontakan sama Kalusi aja, Kak Marfudin. Yang jelas sih sudah saya rubah untuk tes akhirnya Kak Sarudin karena memang ada kendala teknis. Jadi saya rubah di akhirnya dan sih bisa kayak gitu. Tapi nanti coba kita tanya lagi ke admin apakah khusus untuk tes akhir ini memang nggak bisa diedit. Kalau nggak bisa diedit ya berarti nilai Kak Marfudin seperti itu. Ya. Ya, bagus Pak Marudin nilainya. Gitu ya. Nanti dicoba lagi deh. Ya, nanti kita edit. Kalau misalkan besok atau nanti nggak bisa, baru kita ke admin. Ya, kita tanyakan. Oke, siap. Itu ya, Kak Marfudin ya, mudah-mudahan bisa ya. Next, tinggal dipikirin dulu aja buat video aksi nyata. Oke, Kak Sarudin boleh untuk doa penutup. Oke, saya minta kesediaannya Kak Robial untuk memimpin doa penutup pada kesempatan belajar kita hari ini. Silakan Kak Robial. Baik teman-teman, waduh yang dirahmati Allah insya Allah. Mari kita tutup acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Semoga diberikan kemudahan semuanya. Dari saya cukup sekian. Silakan lanjut. Oke, kembali ke Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Diar. Kak Sarudin dan Kak Sarudin. Kita foto dulu kakak-kakak. Oke, Kak. Kak boleh dibantu. Oke. Silakan kameranya dinyalain. Bebas ya Kak fotonya ya, gayanya ya. Bebas, asal jangan telanjang aja kan. Ya, gaya Mau ngopi sambil ngopi. Benar. Ngopi lah bagi-bagi. Iki gaya model. Mari Bang. Siap, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya, atas aktivitasnya dan antusiasnya buat gimmick hari ini. Mohon maaf banyak karena saya juga lagi di luar, jadi koneksinya tidak terlalu baik. Nah, itu saja disiapkan untuk aksi nyatanya 10 hari dari sekarang. Lewat dari Dudet ya. Untuk nanti pengirimannya boleh Zoom atau kakak-kakak Zoom YouTube ya, boleh di YouTube atau kakak-kakak boleh di Drive ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.